orang ngarang-ngarang sifat manusia gitu. Jadi kepribadian manusia itu bukan seperti hitam dan putih, tapi abu-abu dari golongan darah dalam hal ini golongan A, B, AB dan 0 gitu ya. Bayangin aja, masa iya sih orang itu cirinya cuma 4, bayangin aja itu. Dari sini aja kita sudah bisa menentukan bahwa ini tidak mungkin lah orang itu sifatnya cuma 4 di dunia ini. Ada 1000 orang ya 1000 sifatnya gitu ya. Nah karena ini asal mulanya kapan sih yang namanya golongan darah itu terus kemudian menjadi isu seperti ini itu ya. Kalau kita bicara soal begini ya kita tahu berarti isu tentang golongan A, O dan AB itu ya setelah Landsteiner menemukan golongan darah. Dulunya ya nggak bakalan tahu gitu ya. Nah dulunya sudah ada isu-isu semacam begini itu karena dulu sebelum zaman biologi modern tuh ya, dulu itu orang-orang kedokteran zaman dulu ya, mulai zaman kuno ya, Galen itu mengatakan bahwa dalam tubuh kita ini ada 4 cairan gitu ya, yang keseimbangannya mempengaruhi kesehatan kita gitu ya. Itu bukan hanya Galen, Hippocrates, bapak kedokteran dunia ini ya, Hippocrates yang terkenal dengan sumpahnya itu ya. Sumpah Hippocrates itu dia mengatakan dalam tubuh kita itu ada 4 jenis cairan gitu ya. 4 jenis cairan yang mempengaruhi kesehatan kita kalau tidak seimbang. Apa cairan itu? 1, cairan merah, darah ya itu. Terus kemudian cairan kuning yang disebut plekmon itu ya. Ada cairan hijau yang disebut itu ada yang bilang kuning dan putih. Yang putih itu plekmon, yang kuning itu kole gitu ya. Terus ada lagi yang hitam gitu. Nah, cairan yang hitam ini yang menentukan penyakit gitu. Pernah dengar nggak ada sifat kolerik, sanguinis? Itu dari 4 ini. Sanguin itu merah, darah, sanguinis. Kolerik gitu ya. Terus kemudian plekmatis itu ya. Ini 4 ini berasal dari teori kuno itu ya, jadi teori bahwa tubuh kita itu dibentuk oleh 4 cairan itu. Itu adalah awal mula dari orang ngarang-ngarang sifat manusia gitu. Kenapa demikian? Pendekatannya pendekatan filsafat sih sebetulnya, karena waktu dulu itu kan nggak ngerti bahwa yang namanya sifat individu itu ditentukan oleh otaknya gitu. Ditentukan oleh otaknya. Jadi kalau mengatakan sifat manusia itu sesuai dengan golongan darah kan banyak ya. Ada golongan darah rhesus ada 2, positif dan negatif itu ya. Golongan darah sistem AO, B ya ada 4, A, B, 0 dan AB itu. Lah ya masa sih orang itu sifatnya cuma 4 itu. Ada lagi sifatnya menentukan dengan zodiak. Lah ya masa sifatnya orang cuma 12, kan tidak gitu. Sifatnya orang itu banyak dan ditentukan oleh otaknya, bagaimana otaknya itu bekerja. Jadi kalau bahwa sifat seseorang ditentukan oleh golongan darah itu tidak ada dasar ilmiah. Ya sama, itu buku-buku sekarang itu 4 sifat dasar manusia yang sanguinis, kolerik, apalagi plekmatis sama melankoli. Itu kan dari 4 dasar itu sampai sekarang masih dibawa loh gitu. Dan kalau kita berbicara tentang hoax itu tidak bisa dilepaskan mitos gitu. Sampai sekarang orang banyak percaya sama zodiak itu. Banyak percaya zodiak itu. Padahal zodiak itu apa? Zodiak itu adalah, kenapa zodiak itu jumlahnya 12? Karena orang-orang Sumeria dulu itu mengatakan bahwa bintang-bintang di langit itu mempengaruhi nasib dan sifat manusia gitu. Ya, bintang-bintang di langit. Dan orang Sumeria itu membagi langit itu menjadi 12 sektor. Itu yang disebut rumah zodiak. Kenapa kok dibagi 12 gak 10? Karena orang-orang Sumeria itu
bilangan hitung-hitungan matematika itu bilangan dasar 12 bukan 10 seperti kita ini gitu. Makanya dia membuat zodiak. Nah, ini orang sampai sekarang juga percaya gitu. Orang nggak percaya zodiak, tapi percaya kartu tarot itu yang buat juga orang gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, kenapa orang percaya? Kenapa orang percaya kepada hal-hal yang aneh ya? Karena sesungguhnya otak kita itu, otak manusia itu, kalau diberitahu sesuatu yang sulit dikonfirmasi, cenderung percaya. Kalau gampang dikonfirmasi, malah sulit percaya. Contoh ya, kamu jangan duduk di situ itu lihat kamu basah itu ya. Itu ada misalkan ada kursi di taman, kamu jangan duduk di situ itu kursinya basah itu. Dia lihat basah, dia pegang, oh iya basah gitu. Dia kalau sesuatu yang gampang dikonfirmasi ya sulit percaya, tapi kalau sulit dikonfirmasi itu otak kita itu cenderung percaya. Dan misalnya bahwa golongan darah itu terus kemudian bersifat ada hubungannya dengan sifat seseorang, itu sulit dikonfirmasi itu. Seseorang itu misalnya orang itu kan tidak akan itu mesti darahnya O. Dia tidak akan serta-merta sini kamu ke PMI tak lihat golongan darahmu O atau AB, nggak bakalan gitu ya. Jadi itu adalah cara kerja otak manusia memang seperti itu. Golongan darah itu adalah sebetulnya ada yang namanya antigen itu ya, antigen A dan antigen O gitu ya itu. Antigen A dan antigen O gitu. Orang yang golongan darahnya B dia mempunyai antibodi untuk A gitu. Nah, orang yang mempunyai golongan antigennya A dia mempunyai antibodi untuk B gitu. Jadi misalkan kalau A ketemu B dia nggak bisa gitu. Hanya saja ada orang yang tidak punya antigen sama sekali gitu ya. Nggak punya antigen dalam hal ini, antigen A dan antigen B-nya nggak ada, maka disebut 0 gitu. Dia nggak punya antigen gitu. Nah, karena nggak punya antigen, cenderung bisa diterima oleh A dan B gitu, yang O itu. Ada lagi yang antigennya dua-duanya ada, antigen AB-nya ada, makanya golongan darahnya golongan AB. Nah, ini dia tidak bisa diterima di B atau A atau O, itu nggak bisa gitu. Ini adalah masalah antigen. Antigen apa? Antigen di darahnya gitu. Supaya dia kalau ketemu dengan golongan darah lain. Ini ditemukan oleh Landsteiner itu baru-baru aja, dan kita itu ngerti transfusi itu baru Perang Dunia Pertama itu loh, baru kita itu melakukan transfusi pada banyak orang, dan transfusi itu mulai dikenal pada saat Perang Dunia Pertama. Sebelumnya itu tidak ada. Jadi kalau ada hoax tentang sifat-sifat yang berurusan dengan golongan darah AB, O ini ya pasti itu setelah Perang Dunia Pertama sih, karena sebelum itu orang tidak tahu gitu ya. Gitu kalau kita berpikirnya bagaimana mitos dan hoax itu bekerja. Loh ya, kepribadian manusia itu tentukan cara kerja otaknya gitu. Jadi kepribadian manusia itu bukan seperti hitam dan putih, tapi abu-abu dari nggak hitam, nggak putih, tapi abu-abu yang di sini itu loh. Jadi ya spektrumnya itu luas itu ya, luas itu. Misalnya orang pelit, ada yang pelit banget, ada yang lumayan pelit gitu, ada yang ya nggak pelit-pelit amat gitu. Ya. Gitu itu sifatnya manusia itu ada yang dan sifat itu kan tidak hanya satu. Ada yang pelit sambil ceria, ada yang ceria tapi pelit, ada yang ceria tapi nggak pelit gitu. Akhirnya digabung dengan sekian banyak, akhirnya ya seperti spektrum warna gitu. Kalau kita lihat spektrum warna, ya itu sifat manusia kayak gitu ya. Ya gitu.